Selamat siang, Ibu-ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 saat ini akan mempresentasikan hasil dari hasil kelompok kami. Nah, adapun materi yang akan kami bawakan yaitu adalah gangguan disosiatif dan simptom somatis. Siapa saja anggotanya? Yang pertama itu ada Ruth Welsi Panggabean, NPM 56, kemudian ada Gratia Adisti Pakpahan, NPM 57, ada Cynthia Romauli Samosir, NPM 59, kemudian ada Isli Angelika, NPM 78, kemudian ada Marta Sofiana Gule, NPM 81, dan ada Putri Natasha Sirait, NPM 1990090. Selanjutnya kita masuk pada poin-poin penting atau daftar isi yang akan kita bahas pada hari ini apa saja. Nah, adapun poin penting yang akan kami bahas itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada menjelaskan introduction to dissociative disorder dan somatic symptom disorder. Nah, di sini pembagiannya ada 3 pembagian, ada tentang dissociative disorder itu sendiri, kemudian ada somatic symptom disorder, kemudian juga ada psychological factor affecting other medical condition. Nah, yang kedua itu menjelaskan mengenai diagnostik kriterianya, diagnostik kriteria dari dissociative disorder dan juga somatic symptom disorder. Nah, yang ketiga itu menjelaskan tentang dissociative subdisorder-nya, dan kemudian yang keempat menjelaskan tentang simptom somatic subdisorder, dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, untuk materi pertama akan dibawa oleh teman kami yaitu Marta Sofiana Gula. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan membahas atau menjelaskan yang pertama tentang dissociative disorder. Apa yang dimaksud dengan dissociative disorder? Jadi gangguan disosiatif ini merupakan gangguan identitas disosiatif, amnesia disosiatif, dan juga merupakan gangguan depersonalisasi or derealisasi. Dalam setiap kasus ada gangguan atau disosiasi yang kita sering sebut dengan pemisahan dari fungsi identitas, memori, atau kesadaran yang biasanya membuat kita utuh. Baik, yang pertama yang akan kita bahas dari gangguan disosiatif yaitu adalah disosiatif identitas. Jadi, disosiatif identitas ini ditandai dengan munculnya 2 atau lebih kepribadian yang berbeda yang mungkin mereka itu akan bersaing untuk mengendalikan tubuh seseorang tersebut. Akan ada satu kepribadian yang lebih dominan dan beberapa kepribadian yang subordinat. Jadi perubahan tiba-tiba dari satu kepribadian ke kepribadian lainnya dapat dirasakan sebagai suatu bentuk kerasukan. Kepribadian lain tersebut umumnya itu meliputi anak-anak dari segala berbagai usia, kemudian remaja dari lawan jenis, dan wanita tunasia yang bisa juga merupakan kepribadian gay serta lesbian. Jadi seseorang dengan dissociative identity disorder ini juga memiliki kesenjangan dalam memori, termasuk peristiwa yang pernah dialami oleh kepribadian lainnya. Kejadian biasa dan juga informasi personal yang penting atau pengalaman-pengalaman traumatis sebelumnya. Kedua, kita membahas tentang amnesia disosiatif. Amnesia disosiatif ini diyakini merupakan gangguan yang paling umum. Jadi pada amnesia disosiatif ini sering disebut dulu sebagai amnesia psikogenik atau orang tersebut menjadi tidak dapat mengingat informasi pribadi yang sangat penting. Jadi umumnya itu melibatkan pengalaman traumatis yang dapat memicu stres dengan cara yang tidak dapat dijelaskan dengan kelupaan-kelupaan biasanya. Amnesia disosiatif juga terbagi menjadi 5 jenis masalah ingatan. Yang pertama itu ada amnesia lokal, kedua ada amnesia selektif, ketiga amnesia menyeluruh, keempat amnesia kontinu, dan kelima amnesia sistematis. Selanjutnya kita akan membahas tentang depersonalization or derealization. Jadi, depersonalisasi ini adalah kehilangan atau perubahan sementara dalam pengertian biasa tentang realitas diri kita sendiri. Dalam keadaan depersonalisasi, orang merasa terlepas dari diri mereka sendiri dan lingkungan mereka.
Mereka mungkin akan merasa seperti sedang bermimpi atau bertingkah seperti robot. Derealisasi itu adalah perasaan tidak nyata tentang dunia luar yang melibatkan perubahan-perubahan aneh di dalam persepsi lingkungan seseorang atau dalam berlalunya waktu benda mungkin tampak berubah dalam ukuran atau bentuk dan suara mungkin tampak berbeda. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita membahas tentang dissociative disorder treatment. Jadi, amnesia disosiatif dan schizophrenia biasanya merupakan pengalaman singkat yang berakhir dengan tiba-tiba. Episode dari depersonalisasi dapat berulang dan terus-menerus, dan kemungkinan besar terjadi ketika orang tersebut mengalami periode kecemasan atau depresi ringan. Dalam beberapa kasus, dokter biasanya fokus pada pengolahan kecemasan atau depresi. Meskipun penelitian terbatas, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa mengobati gangguan disosiatif ini memang membantu mengurangi gejala disosiasi, depresi, dan perasaan tertekan. Sebagian besar minat penelitian itu untuk mengobati gangguan identitas disosiatif berfokus pada integritas kepribadian yang berubah ke dalam struktur kepribadian yang lebih kohesif. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dilanjutkan oleh siapa selanjutnya? Silakan dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu symptom somatic disorder. Istilah somatis berasal dari bahasa Yunani, yaitu soma, yang berarti tubuh. Orang dengan simptom somatik dan gangguan terkait memiliki simptom fisik somatis tanpa adanya penyebab fisik yang teridentifikasi atau memiliki kekhawatiran yang berlebihan mengenai sifat atau arti dari simptom yang dimilikinya. Simptom somatic disorder. Individu dengan gangguan simptom somatik atau disingkat dengan SSD tidak hanya memiliki simptom fisik yang mengganggu, tetapi mereka terlalu mengkhawatirkan simptom yang mereka rasakan sampai pada taraf di mana hal itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Diagnosis SSD berciri bahwa simptom fisik yang persisten umumnya berlangsung selama 6 bulan atau lebih meskipun salah satu simptom tidak terlalu muncul dan simptom tersebut dia asosiasikan dengan distres personal atau terganggunya fungsi keseharian seseorang. Simptom-simptom tersebut termasuk keluhan seperti gangguan lambung atau perut dan berbagai penyakit serta rasa sakit lainnya. Selanjutnya itu illness anxiety disorder. Kesalahpahaman umum adalah simptom fisik pada seseorang dengan hipokondriasis adalah dibuat-buat atau hanya imajinasi. Tapi sebagian besar kasus individu dengan hipokondriasis memiliki gejala nyata yang menyebabkan penderitaan dan karenanya memerlukan diagnosis gangguan gejala somatik atau disingkat dengan SSD. Tetapi ada subkelompok orang dengan hipokondriasis yang mengeluhkan gejala yang relatif minor atau ringan. Mereka dianggap sebagai tanda penyakit serius yang tidak terdiagnosis. Dalam DSM-5 yang termasuk kelompok ini adalah penekanan ditempatkan pada kecemasan terkait dengan penyakit daripada stres yang disebabkan oleh simptom yang mereka rasakan. Nah, yang selanjutnya yaitu conversion disorder. Gangguan konversi atau conversion disorder atau disebut sebagai gangguan simptom neurologis fungsional dalam DSM-5 ditandai dengan simptom atau defisit yang mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol gerakan yang disengaja atau ketidakmampuan untuk berjalan atau menggerakkan lengan. Atau misalnya yang mengganggu fungsi sensorik seperti ketidakmampuan untuk melihat, mendengar, atau merasakan rangsangan taktil.
seperti sentuhan, tekanan, kehangatan, atau nyeri. Syarat masalah ini sebagai gangguan psikologis adalah hilangnya atau terganggunya fungsi fisik yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan kondisi medis atau penyakit yang diketahui. Selanjutnya yaitu gangguan factitious. Gangguan factitious atau factitious disorder adalah adalah sebuah teka-teki. Orang dengan gangguan ini memalsukan atau mengarang simptom-simptom fisik atau psikologis yang mereka rasakan, tetapi tanpa motif yang jelas. Kadang-kadang mereka langsung berpura-pura mengklaim bahwa mereka tidak dapat menggerakkan lengan atau kaki, atau mengklaim rasa sakit yang tidak ada. Terkadang mereka melukai diri sendiri atau minum obat yang menyebabkan gejala yang mengganggu bahkan mengancam jiwa. Kebingungan melibatkan kurangnya motif untuk perilaku berbohong ini. Gangguan factitious tidak sama dengan maling jering, karena maling jering dimotivasi oleh penghargaan atau intensif eksternal, dan maling jering tidak dianggap sebagai gangguan mental dalam kerangka DSM. Selanjutnya yaitu somatic symptom treatment. Psikoanalisis berusaha untuk mengungkapkan bahwa, psikoanalisis berusaha untuk mengungkapkan dan membawa ke kesadaran konflik bawah sadar yang berasal dari masa kanak-kanak, dan setelah konflik ditayangkan dan diselesaikan, gejalanya tidak lagi diperlukan dan harus hilang. Pendekatan untuk pengobatan berfokus pada menghilangkan sumber penguatan sekunder atau keuntungan sekunder yang mungkin berhubungan dengan keluhan fisik. Terapi perilaku kognitif telah mencapai hasil yang baik, dan hipokondriasis yang sekarang diklasifikasikan sebagai gangguan gejala somatik atau gangguan kecemasan, penyakit teknik kognitif dari restrukturisasi pemikiran yang terdistorsi, membantu klien mengidentifikasi dan mengganti keyakinan terkait penyakit yang berlebihan dengan alternatif rasional. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman saya, Elsie. Kepada Saudari Welsi dipersilakan. Baik. Selanjutnya itu faktor psikologis yang mempengaruhi dan pikiran, perilaku, dan emosi yang terganggu dalam kesehatan fisik kita. Pada bagian ini kita akan mengambil yang lebih luas mengenai peran faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Gejala somatik dan gangguan terkait bersifat perilaku atau psikologis. Gangguan fisik dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti yang akan kita pertimbangkan selanjutnya. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa gangguan psikosomatik yang diidentifikasi secara tradisional serta penyakit lain, di mana faktor psikologis dapat berperan dalam perjalanan atau pengobatan penyakit-penyakit kardiovaskular, kanker, dan HIV/AIDS. Yang pertama kita akan membahas headache atau sakit kepala. Lalu ada asma, lalu ada kardiovaskular, lalu cancer atau kanker,
lalu stres dan cancer, lalu acquired immunodeficiency syndrome. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu diagnostik kriteria for dissociative disorder dan simptom somatic disorder. Jadi tadi sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai gimana sih gangguan-gangguan dari disosiatif tadi. Nah, sekarang di poin ini kita akan menjelaskan mengenai kriteria diagnosis dari gangguan ini, gangguan yang ada pada materi ini. Nah, yang pertama itu ada dissociative identity disorder. Nah, untuk dissociative identity disorder ini, nah kriteria dari diagnostiknya adalah sebagai berikut. Gangguan identitas yang dicirikan oleh dua atau lebih keadaan kepribadian yang berbeda, yang mungkin digambarkan dalam beberapa budaya sebagai pengalaman kerasukan. Gangguan identitas melibatkan diskontinuitas yang ditandai dalam rasa diri dan rasa agensi, disertai dengan perubahan terkait dalam pengaruh, perilaku, kesadaran, memori, persepsi, kognisi, dan fungsi sensorik motorik. Tanda dan gejala ini dapat diamati oleh orang lain atau dilaporkan oleh individu. Kedua, kesenjangan berulang dalam mengingat peristiwa sehari-hari, informasi pribadi yang penting, dan peristiwa traumatis yang tidak sesuai dengan pelupaan biasa. Kemudian, gejala menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau hendaknya dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Gangguan bukanlah bagian normal dari praktik budaya atau agama yang diterima secara luas. Nah, untuk catatan, pada anak-anak, gejalanya tidak lebih baik dijelaskan oleh teman bermain atau imaginer atau permainan fantasi lainnya. Kemudian, gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya pingsan atau perilaku kacau selama intoksikasi alkohol, atau kondisi medis lainnya, misalnya kejang parsial kompleks. Yang kedua itu ada amnesia. Amnesia disosiatif. Nah, kriteria diagnostik gangguan amnesia disosiatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ketidakmampuan untuk mengingat informasi autobiografi penting, biasanya bersifat traumatis atau stres yang tidak konsisten dengan lupa biasa. Jadi di amnesia ini biasanya kriteria diagnosisnya itu dia kayak melupakan hal-hal yang sebenarnya nggak harusnya bisa diingat gitu. Jadi dia udah lupa gitu semua. Nah, untuk catatan, amnesia disosiatif ini dia paling sering terdiri dari amnesia lokal atau selektif untuk peristiwa atau peristiwa tertentu, atau amnesia umum untuk identitas dan riwayat hidup. Nah, kemudian gejalanya menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya alkohol atau penyalahgunaan obat lain, atau kondisi medis neurologis atau lainnya, misalnya kejang kompleks parsial, amnesia global sementara, gejala sisa dari kejang tertutup, terus kepala dijuri atau cedera otak traumatis, dan kondisi neurologis lainnya. Kemudian gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan identitas disosiatif, gangguan stres pasca trauma, gangguan stres akut, gangguan gejala somatik, atau gangguan neurokognitif besar atau ringan. Next. Untuk poin yang ketiga itu ada depernalisasi atau derealization. Nah, untuk kriterianya itu adanya pengalaman depersonalisasi, derealisasi, dan keduanya yang persisten atau berulang. Nah, untuk depersonalisasi sendiri ini merupakan pengalaman tidak nyata, terlepas, atau menjadi pengamat luar sehubungan dengan pikiran, perasaan, sensasi, tubuh, atau tindakan seseorang. Misalnya seperti perubahan persepsi, rasa waktu yang terdistorsi, kemudian juga diri yang tidak nyata atau tidak ada, emosional, dan mati rasa fisik. Kemudian untuk derealisasinya itu dia pengalaman
ketidaknyataan atau keterpisahan sehubungan dengan lingkungan sekitar. Misalnya, seperti individu atau objek dialami sebagai tidak nyata, seperti mimpi, berkabut, kurang hidup, atau terdistorsi secara visual. Kemudian juga selama pengalaman depersonalisasi urutan realisasi, pengujian realisasi itu tetap utuh. Nah, gejala menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau sosial, pekerjaan nasional, atau area fungsi penting lainnya. Kemudian, gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat terlarang, atau kondisi medis lainnya, misalnya kejang. Kemudian, gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, seperti skizofrenia, gangguan panik, gangguan depresi berat, gangguan stres aktif, PTSD, dan juga gangguan disosiatif lainnya. Next. Kemudian kita membahas tentang kriteria diagnostik dari simptom somatic disorder. Yang pertama itu ada dari next. Nah, yang pertama ada simptom somatic disorder. Untuk kriteria gangguannya sendiri, satu atau lebih simptom somatik yang menyusahkan atau mengakibatkan gangguan yang signifikan dari kehidupan sehari-hari, pikiran, perasaan, atau perilaku berlebihan yang berhubungan dengan gejala somatik atau masalah kesehatan terkait yang dimanifestasikan oleh setidaknya salah satu dari berikut ini. Yang pertama, pikiran yang tidak proporsional dan terus-menerus tentang keseriusan gejala seseorang. Kedua, tingkat kecemasan yang terus-menerus tinggi tentang kesehatan atau gejala. Ketiga, waktu dan energi yang berlebihan dicurahkan untuk gejala atau masalah kesehatan tertentu. Ya, kemudian, meskipun salah satu gejala somatik mungkin tidak muncul secara terus-menerus, keadaan gejala bersifat menetap. Nah, ini biasanya lebih dari 6 bulan. Jika menolak rasa sakit yang dominan atau sebelumnya ada gangguan nyeri, penentu ini untuk individu yang simptom somatik tertentu melibatkan nyeri. Nah, kemudian kalau persisten, itu tuh kursus persisten ditandai dengan gejala yang parah, gangguan yang nyata, dan durasinya lama, lebih dari 6 bulan. Kemudian kalau untuk tingkat keparahannya, kalau untuk yang ringan itu tuh dia hanya satu dari gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi. Kriteria B tadi yang seperti pikiran, perasaan, atau perilaku berlebihan yang berhubungan dengan gejala. Kemudian kalau untuk keparahan yang sedang, itu tuh dia atau 2 atau lebih gejala yang ditentukan dari kriteria B terpenuhi. Kemudian kalau untuk yang parah, itu tuh dia atau lebih gejala yang ditentukan dari kriteria B terpenuhi, ditambah lagi beberapa keluhan somatik atau satu gejala somatik yang sangat parah. Next, yang kedua itu ada illness anxiety disorder. Nah, illness anxiety disorder ini kriterianya ada apa saja? Yang pertama itu ada preokupasi dengan memiliki atau memperoleh penyakit serius. Kemudian gejala somatik tidak ada atau jika ada intensitasnya itu hanya ringan gitu. Jika yang lain kondisi medis ada atau ada risiko tinggi untuk mengembangkan kondisi medis, misalnya kayak ada riwayat keluarga yang kuat atau mungkin secara genetik, terus juga keasikan jelas berlebihan atau tidak proporsional. Kemudian ada tingkat kecemasan yang tinggi tentang kesehatan dan individu mudah khawatir tentang status kesehatan pribadi. Kemudian individu melakukan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan yang berlebihan, misalnya seperti berulang kali memeriksa tubuhnya untuk tanda-tanda penyakit atau menunjukkan penghindaran maladaptif. Penghindaran maladaptif itu seperti menghindari janji dokter dan rumah sakit. Kemudian ada preokupasi penyakit telah ada setidaknya selama 6 bulan. Jadi preokupasi ini dia bisa dikatakan illness anxiety disorder jika preokupasi penyakitnya telah setidaknya ada 6 bulan di seseorang tersebut. Tetapi penyakit tertentu yang dikhawatirkan dapat berubah dalam jangka waktu tersebut. Terus keasikan terkait penyakit tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain seperti gangguan gejala somatik, gangguan panik, terus anxiety disorder umum, juga ada gangguan dismorfik tubuh, kemudian gangguan obsesif, kompulsif, dan gangguan delusi tipe somatik. Untuk menentukannya itu jenis pencarian perawatan. Nah, biasanya itu dia perawatan medis termasuk seperti kunjungan dokter atau menjalani tes dan prosedur sering digunakan. Jadi dia sering melakukan mungkin treatment atau terapi dengan dokter atau juga mungkin diberi obat-obatan. Terus juga untuk jenis penghindaran perawatan, dia perawatan medis jarang digunakan.
Yang ketiga itu ada konversi disorder. Apa aja sih kriteria diagnostik dari konversi disorder ini? Nah, yang pertama itu satu atau lebih gejala perubahan fungsi motorik dan sensorik voluntar. Yang kedua, temuan klinis memberikan bukti ketidakcocokan antara gejala dan kondisi neurologis atau medis yang dikenali. Kemudian, gejala atau defisit tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan medis atau mental lain. Gejala atau defisit menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya atau memerlukan evaluasi medis. Untuk catatan pengkodeannya itu bisa teman-teman lihat, ini ada kode ICD 9CM untuk gangguan konversi adalah 300.11 yang ditetapkan terlepas dari jenis gejalanya. Nah, untuk kode ICD 10CM tergantung pada jenis gejalanya. Jadi ini kode-kode ini bisa teman-teman lihat juga pada buku DSM 5. Nah, next. Nah, next dibahas oleh Cynthia. Baiklah, saya akan melanjutkan diagnostik kriteria dari simptom somatik bagian yang keempat, yaitu psychological factor affecting other medical, di mana kriteria diagnostiknya yaitu A, adanya gejala atau kondisi medis atau selain gangguan mental. Kemudian B, ada faktor psikologis atau perilaku yang mempengaruhi kondisi medis di salah satu cara berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perjalanan kondisi medis seperti yang ditunjukkan oleh hubungan temporal yang erat antara faktor psikologis dan perkembangan atau eksaserbasi atau pemulihan tertunda dari kondisi medis. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor yang mengganggu pengobatan kondisi medis, misalnya kepatuhan yang buruk. Dan yang ketiga itu ada faktor-faktor tersebut merupakan risiko kesehatan tambahan yang mapan bagi individu. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi patofisiologi yang mendasari, mempercepat atau memperburuk gejala atau memperlakukan perhatian dari medis. Dan yang C, faktor psikologis dan perilaku dalam kriteria B tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lain. Misalnya itu gangguan panik, gangguan depresif berat, gangguan pasca trauma, dan gangguan stres. Kemudian cara menentukan tingkat keparahan dari gejala ini yaitu di mana di tingkat ringan, meningkat resiko medis, misalnya kepatuhan yang tidak konsisten atau pengobatan antihipertensi. Kemudian dari tingkat sedang, ada yang memperparah kondisi medis yang mendasari, misalnya kecemasan yang memburuk ketika penyakit asma itu datang. Yang ketiga itu ada tingkatan yang parah, di mana menghasilkan rawat inap medis atau kunjungan rawat gawat darurat. Kemudian ada yang ekstrim, di mana menghasilkan risiko yang parah dan juga mengancam jiwa, misalnya mengabaikan gejala serangan jantung. Kemudian diagnostik kriteria selanjutnya itu adalah factitious disorder, di mana kriteria diagnostiknya dari gangguan ini yaitu untuk gangguan buatan yang dikenakan pada diri sendiri, yang A, pemalsuan ditandai dengan gejala fisik atau psikologis atau induksi cedera atau penyakit terkait dengan penipuan yang teridentifikasi. Kemudian dibagi lagi di mana individu menampilkan dirinya kepada orang lain sebagai sakit, cacat, atau terluka. Kemudian di dalam factitious disorder ini ada perilaku menipu yang terbukti bahkan tanpa adanya dijelaskan oleh gangguan mental lain seperti delusi, gangguan jiwa, atau gangguan psikotik lainnya. Nah, menentukannya ini dengan episode tunggal, kemudian ada episode berulang, 2 atau lebih peristiwa pemalsuan penyakit atau induksi yang cedera. Kemudian ada gangguan gangguan ini sebelumnya gangguan buatan oleh proksi, di mana yang A, pemalsuan tanda atau gejala fisik atau psikologis atau induksi cedera atau penyakit lain terkait lain atau korban kepada orang lain sebagai sakit, cacat, atau terluka. Kemudian yang C, perilaku menipu terbukti
baik dijelaskan oleh gangguan lain seperti delusi, gangguan jiwa, gangguan psikotik lainnya. Lalu, catatan untuk bukan korban menerima diagnosis ini. Dan cara menentukannya yaitu episode tunggal, kemudian episode terulang, di mana 2 atau lebih peristiwa pemalsuan penyakit dan atau industri yang cedera. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk poin yang ketiga, dissociative subdisorder ini akan dijelaskan oleh Saudari Putri Natasha. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas dissociative subdisorder yang mencakup pertama itu diagnostic features, ciri khas gangguan identitas disosiatif, yaitu adanya 2 atau lebih keadaan kepribadian yang berbeda atau pengalaman kerasukan. Ketika keadaan kepribadian alternatif tidak diamati secara langsung, gangguan tersebut dapat diidentifikasikan dengan 2 kelompok gejala. Yang pertama itu perubahan tiba-tiba atau diskontinuitas dalam rasa diri dan perasaan agensi. Dan yang kedua itu amnesia, disosiatif yang berulang. Selanjutnya itu asosiatif futures supporting diagnosis. Individu dengan gangguan identitas disosiatif biasanya hadir dengan depresi komorbiditas, kecemasan, penyalahgunaan zat, melukai diri sendiri, kejang non-epilepsi, atau gejala umum lainnya. Mereka sering menyembunyikannya atau tidak sepenuhnya menyadari gangguan kesadaran seperti amnesia atau gejala disosiatif lainnya. Banyak individu dengan gangguan identitas disosiatif melaporkan kilas balik disosiatif di mana mereka menjalani pengalaman sensorik dari peristiwa sebelumnya seolah-olah itu terjadi di masa sekarang. Seringkali dengan perubahan identitas, kehilangan sebagian atau seluruh kontak dengan atau disorientasi pada realitas saat ini. Selanjutnya itu development and course. Gangguan identitas disosiatif dikaitkan dengan pengalaman yang luar biasa, peristiwa traumatis, dan pelecehan yang terjadi di masa kanak-kanak. Gangguan penuh pertama kali bermanifestasi pada hampir semua usia, dari masa kanak-kanak awal hingga akhir kehidupan. Disosiasi pada anak-anak dapat menimbulkan masalah memori, konsentrasi, keterikatan, dan permainan traumatis. Namun demikian, anak-anak biasanya tidak hadir dengan perubahan identitas tersebut. Sebaliknya, mereka hadir terutama dengan tumpang tindih dan gangguan di antara kondisi mental. Gejala yang terkait dengan diskontinuitas pengalaman, perubahan identitas yang tiba-tiba selama masa remaja mungkin tampak hanya sebagai gejolak remaja atau tahap awal dari gangguan mental lainnya. Baik, selanjutnya itu explanation all about identity dissociative yang mencakup risk and prognostic, culture-related diagnostic, gender-related, functional consequence, dan differential diagnosis.
Oke. Oke, amnesia disosiatif. Yang pertama itu ada diagnosis, features, karakteristik yang menentukan dari amnesia disosiatif, yaitu ketidakmampuan untuk mengingat informasi biografi yang berhasil disimpan dalam memori, dan biasanya akan mudah diingat. Amnesia disosiatif itu berbeda dari amnesia permanen karena kerusakan neurobiologis atau toksisitas yang mencegah usia penyimpanan atau pengambilan memori karena selalu berpotensi reversible karena memori telah berhasil disimpan. Selanjutnya, associative features supporting diagnosisnya yaitu banyak individu dengan amnesia disosiatif mengalami gangguan kronis dalam kemampuan mereka untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang memuaskan. Sejarah trauma, seperti sejarah trauma, pelecehan anak, dan korbanisasi adalah hal biasa. Beberapa individu dalam amnesia disosiatif ini melaporkan kilas balik disosiatif, yaitu pengalaman ulang perilaku dari peristiwa traumatis. Banyak yang memiliki riwayat mutilasi diri, seperti upaya bunuh diri dan perilaku berisiko tinggi lainnya. Gejala neurologis, depresif, dan fungsional sering terjadi, seperti halnya depersonalisasi, gejala autohipnotis, dan kemampuan hipnotis yang tinggi. Selanjutnya itu development and course, yaitu munculnya amnesia umum yang biasanya tiba-tiba. Sedikit yang diketahui tentang timbulnya amnesia lokal dan selektif, karena amnesia ini jarang terlihat, bahkan pada individu. Meskipun kejadian yang luar biasa atau tidak dapat ditoleransi, biasanya mendahului amnesia lokal. Onsetnya mungkin tertunda selama berjam-jam, berhari-hari, atau lebih lama. Individu dapat melaporkan beberapa episode amnesia disosiatif, seperti satu episode dapat menjadi predisposisi untuk episode mendatang. Di antara episode amnesia, individu mungkin atau mungkin tidak tampak gejala akut. Durasi peristiwa yang terlupakan dapat berkisar dari beberapa menit hingga beberapa dekade. Beberapa episode amnesia disosiatif sembuh dengan cepat. Misalnya itu ketika orang tersebut dikeluarkan dari pertempuran atau situasi stres lainnya. Oke, selanjutnya itu explanation all about amnesia disorder itu yang pertama depersonalization atau derealization. Yang pertama, diagnostic features-nya itu berciri-ciri esensial dari gangguan depersonalisasi. Maksudnya yaitu episode depersonalisasi, derealisasi, atau keduanya yang persisten atau berulang. Episode depersonalisasi dicirikan oleh perasaan tidak nyata atau terlepas dari atau tidak terbiasanya dengan seluruh diri seseorang atau dari aspek diri. Individu mungkin merasa terlepas dari seluruh keberadaannya. Selanjutnya itu associate features supporting diagnosisnya itu individu dengan gangguan depersonalisasi mungkin mengalami kesulitan menggambarkan gejala mereka dan mungkin berpikir mereka gila atau menjadi gila. Pengalaman umum lainnya yaitu ketakutan akan kerusakan otak yang irreversible. Gejala yang umumnya terkait adalah perasaan waktu yang berubah secara subjektif, yaitu terlalu cepat atau terlalu lambat, serta kesulitan subjektif dalam mengingat dengan jelas ingatan masa lalu dan menganggapnya sebagai pribadi dan emosional. Selanjutnya itu
Development and course-nya yaitu usia rata-rata saat timbulnya gangguan depersonalisasi, yaitu 16 tahun. Meskipun gangguan tersebut dapat dimulai pada masa kanak-kanak awal atau pertengahan. Minoritas tidak dapat mengingat pernah tidaknya memiliki gejala. Kurang dari 20% individu mengalami onset setelah usia 20 tahun, dan hanya 55% setelah usia 25 tahun. Onset pada dekade keempat kehidupan atau setelahnya sangat tidak biasa. Durasi episode gangguan depersonalisasi dapat sangat bervariasi, dari singkat hingga berkepanjangan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk poin yang keempat akan dijelaskan oleh Saudari Marta. Pada Saudari Marta, kita persilakan. Oke, baik, untuk pada bagian ini, kami akan membahas tentang subgangguan dari somatic symptom. Yang pertama, kami akan membahas tentang diagnosis features-nya. Jadi, individu dengan gangguan simptom somatik ini biasanya memiliki simptom somatik yang multiple saat ini, yang mengusahakan dan mengakibatkan gangguan yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kadang-kadang hanya satu gejala aja yang parah, paling sering itu nyeri yang hadir, dan gejala spesifiknya itu misalnya nyeri lokal ataupun relatif tidak spesifik. Kemudian associated features supporting diagnosis. Jadi fitur kognitif termasuk perhatian terfokus pada simptom somatik, atribusi normal sensasi tubuh hingga penyakit fisik, kekhawatiran tentang penyakit, dan ketakutan bahwa aktivitas fisik apapun dapat merusak tubuh. Fitur perilaku yang terkait relevan dapat mencakup pemeriksaan tubuh berulang untuk kelainan, berulang mencari bantuan medis dan jaminan, dan menghindari aktivitas fisik. Fitur perilaku ini paling menonjol pada gangguan simptom somatik yang parah dan persisten. Yang ketiga, treatment and course. Pada individu yang lebih tua, simptom somatik dan penyakit medis bersamaan sering sangat terjadi. Dan fokus pada kriteria B sangat penting untuk membuat diagnosis. Gangguan simptom somatik ini mungkin kurang terdiagnosis pada orang-orang dewasa yang lebih tua, baik karena simptom somatik tertentu dianggap sebagai bagian dari penuaan normal atau karena kekhawatiran penyakit yang dianggap dapat dimengerti pada orang dewasa yang lebih tua yang memiliki penyakit dan pengobatan medis yang lebih umum daripada orang yang lebih muda. Gangguan depresi bersamaan sering terjadi pada orang tua yang hadir dengan banyak simptom somatik. Kemudian ada risk and prognostic. Jadi di sini ada terbagi lagi di risk prognostic ini ada emosional, lingkungan, dan perubahan kursus. Kemudian ada culture related diagnostik. Kemudian ada functional consequence dan differential diagnostik. Selanjutnya ada illness MCT, yaitu diagnosis feature-nya. Kebanyakan individu dengan hipokondriasis sekarang diklasifikasikan sebagai gangguan gejala somatik. Namun, dalam sebagian kecil kasus, diagnosis gangguan kecemasan ini berlaku sebagai gantinya. Sini geser ke kiri sedikit. Jadi, gangguan kecemasan penyakit ini memerlukan keasyikan dengan atau memperoleh serius penyakit medis yang tidak terdiagnosis, gejala somatik tidak hadir, atau jika ada hanya intelensasi yang ringan saja. Kedua, associative feature supporting diagnosis. Mereka percaya bahwa individu yang sakit secara medis dengan gangguan kecemasan penyakit ini lebih sering ditemukan dalam medis daripada dalam pengaturan kesehatan mental. Sebagian besar dari individu dengan gangguan kecemasan penyakit ini
memiliki perawatan medis yang luas namun tidak memuaskan. Meskipun beberapa mungkin terlalu ingin mencari perhatian medis. Mereka umumnya telah meningkat tingkat pemanfaatan medis tetapi tidak menggunakan layanan kesehatan yang lebih umum dan berpopulasi. Baik, sepertinya jaringan Saudari Marta kurang bagus ya. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, silakan dilanjutkan. Oke. Baik, saya akan lanjut. Yang ketiga itu ada development and course. Perkembangan dan perjalanan dari gangguan kecemasan penyakit ini tidak jelas. Karena gangguan kecemasan penyakit ini umumnya dianggap sebagai kondisi yang kronis dan kambuh dengan usia pada awal dan pertengahan di masa dewasa. Dalam sampel berbasis populasi, kecemasan yang berhubungan dengan kesehatan meningkat seiring dengan Baik, sepertinya jaringan Marta kurang stabil. Saya coba lanjutkan saja. Silakan di-mute, Saudari Marta. Oke, baik. Saya coba lanjutkan dalam development and course atau perkembangannya. Nah, perkembangan dan perjalanan gangguan kecemasan penyakit tidak jelas. Gangguan kecemasan ini umumnya dianggap sebagai kondisi kronis dan kambuh dengan usia pada awal dan pertengahan masa dewasa. Nah, dalam sampel berbasis populasi, kecemasan yang berhubungan dengan kesehatan meningkat seiring bertambahnya usia. Tetapi usia individu dengan kecemasan kesehatan tinggi dalam pengatur medis. Tampaknya tidak berbeda dari pasien lain dalam pengaturan tersebut. Pada orang yang lebih tua, kecemasan yang berhubungan dengan kesehatan sering berfokus pada kehilangan memori. Gangguan ini dapat dianggap jarang terjadi pada anak-anak. Kemudian untuk explanation all about illness anxiety, itu tuh ada risk prognostik. Untuk ini semua, keempat poin ini teman-teman bisa lihat pada makalah kami. Di situ sudah dijelaskan dengan jelas mengenai 4 poin ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada conversion disorder. Untuk conversion disorder ini akan dijelaskan oleh Cynthia Samosir. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai simptom somatik, di mana itu bagiannya conversion disorder. Yang pertama, itu ada diagnostic feature-nya, di mana banyak klinisi menggunakan nama alternatif fungsional yang mengacu pada fungsi sistem saraf pusat yang abnormal atau psikogenik yang mengacu pada dugaan etiologi untuk menggambarkan gejala gangguan konversi atau gangguan gejala neurologis fungsional. Pada gangguan konversi, mungkin ada satu atau lebih gejala dari berbagai jenis. Gejala motorik termasuk kelemahan atau kelumpuhan, di mana gerakan abnormal seperti gerakan tremor atau diston, di mana kelainan gaya berjalan atau postur anggota tubuh yang tidak normal. Kemudian ada associate feature supporting diagnosis, di mana sejumlah fitur terkait dapat mendukung diagnosis gangguan konversi. Mungkin ada riwayat beberapa gejala somatik yang serupa. Onset dapat dikaitkan dengan stres atau trauma, baik psikologis maupun fisik yang terjadi di lingkungan sekitar. Relevansi etiologi potensial dari stres atau trauma ini mungkin disarankan oleh hubungan temporal yang dekat. Namun, sementara penilaian untuk stres dan trauma penting, diagnosis tidak boleh ditunda jika tidak ditemukan. Gangguan konversi sering dikaitkan dengan gejala disosiatif seperti depersonalisasi, derealisasi, dan amnesia disosiatif, terutama pada onset gejala atau selama serangan. Kemudian yang ketiga ada development and course, di mana onset telah dilaporkan sepanjang perjalanan hidup. Onset serangan
Onset serangan non-epilepsi mencapai puncaknya pada dekade ketiga, dan gejala motorik memiliki onset puncak pada dekade keempat. Gejalanya bisa sementara atau persisten, dan prognosis mungkin lebih baik pada anak-anak yang lebih muda daripada remaja dan orang dewasa. Kemudian di dalam conversion disorder ini ada lagi yang terdapat namanya risk and prognostic, dan ada culture related diagnostic yang mengaitkan dengan budaya, kemudian ada functional consequence, kemudian ada different diagnostic, di mana di sini menjelaskan mengenai penyakit-penyakit lain yang berhubungan namun berbeda diagnosisnya, dan hal ini semua boleh dilihat di makalah yang telah kami paparkan. Kemudian untuk psychological factor affecting other medical condition akan dijelaskan oleh teman kami, Ruth Welsi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu psychological factors affecting other medical conditions, atau faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis seseorang. Yang terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama diagnostic features atau fitur diagnostik. Fitur penting dari faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis lainnya adalah adanya satu atau lebih faktor psikologis atau perilaku yang signifikan secara klinis yang secara negatif mempengaruhi kondisi medis dengan meningkatkan risiko penderitaan, kematian, atau kecacatan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kondisi medis secara merugikan dengan mempengaruhi perjalanan atau pengobatannya, dengan membentuk faktor risiko kesehatan tambahan yang mapan, atau dengan mempengaruhi patofisiologi yang mendasari untuk memicu atau memperburuk gejala atau memerlukan perhatian medis. Jadi intinya itu faktor psikologis itu berpengaruh terhadap kondisi medis dari seseorang, bahkan bisa menyebabkan bahkan sangat berpengaruh maksudnya terhadap risiko penderitaan atau bahkan sampai ke kematian. Lalu yang kedua, associated features supporting diagnosis atau diagnostik yang berfitur terkait yang mendukung diagnosis. Faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis lainnya dapat terjadi sepanjang umur, khususnya dengan anak kecil. Riwayat yang menguatkan dari orang tua atau sekolah dapat membantu evaluasi diagnostik. Beberapa kondisi merupakan karakteristik dari tahap kehidupan tertentu, misalnya pada individu yang lebih tua, stres yang terkait dengan bertindak sebagai pengasuh atau pasangan yang sakit. Yang ketiga, development and course. Banyak perbedaan antara budaya dapat mempengaruhi faktor psikologis dan pengaruhnya terhadap kondisi medis, seperti dalam bahasa dan gaya komunikasi, model penjelasan penyakit, pola mencari perawatan kesehatan, ketersediaan layanan dan organisasi, hubungan dokter-pasien, dan praktik penyembuhan lainnya, keluarga dan peran gender, dan sikap terhadap rasa sakit dan kematian. Faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis lainnya harus dibedakan dari perilaku budaya tertentu, seperti menggunakan penyembuh iman atau spiritual, atau variasi lain dalam manajemen penyakit yang dapat diterima dalam suatu budaya dan merupakan upaya untuk membantu kondisi medis daripada mengganggunya. Praktik-praktik lokal ini dapat melengkapi daripada menghalangi intervensi berbasis bukti. Jadi pengaruh budaya di dalam suatu negara itu sangat berpengaruh terhadap faktor psikologis dan juga kondisi medis dari seseorang. Lalu selanjutnya itu explanation about illness, anxiety. Itu ada terdapat risk and prognostic. Lalu culture related diagnostic issue, itu maksudnya banyak perbedaan antara budaya dapat mempengaruhi faktor psikologis dan mempengaruhi kondisi medis dari seseorang. Lalu functional consequences, itu faktor psikologis dan perilaku telah terbukti mempengaruhi perjalanan banyak penyakit medis. Lalu differential diagnosis, itu diagnosis yang berbeda, seperti terdapat gangguan jiwa karena kondisi medis lain, ada gangguan penyesuaian dan lain sebagainya, itu bisa
teman-teman sekalian lihat di dalam makalah kami. Lalu selanjutnya, yaitu factitious disorder. Ada terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama diagnostic features atau fitur diagnostik. Fitur penting dari gangguan buatan adalah pemalsuan tanda-tanda medis atau psikologis dan gejala pada diri sendiri atau orang lain yang terkait dengan penipuan yang diidentifikasi. Individu dengan gangguan buatan juga dapat mencari pengobatan untuk diri mereka sendiri atau pengikut lainnya seperti induksi cedera atau penyakit. Diagnosis memerlukan individu tersebut mengambil tindakan sembunyi-sembunyi untuk menggambarkan, mensimulasikan atau menyebabkan tanda atau gejala penyakit ataupun cedera tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas. Lalu yang kedua, associated features supporting diagnosis, itu fitur terkait yang mendukung diagnostik. Individu dengan gangguan buatan yang dipaksakan pada diri sendiri atau gangguan buatan yang dipaksakan pada orang lain itu akan berisiko mengalami tekanan psikologis yang hebat atau gangguan fungsional oleh menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan juga orang lain. Bisa keluarga, teman, dan profesional perawatan kesehatan adalah orang yang juga paling sering terpengaruh oleh perilaku mereka. Gangguan buatan memiliki kesamaan dengan gangguan penggunaan zat, gangguan makanan, gangguan kontrol impuls, gangguan pedofilia, dan beberapa gangguan mapan lainnya yang terkait dengan persistensi perilaku dan upaya yang disengaja untuk menyembunyikan perilaku yang tidak teratur melalui penipuan. Lalu yang ketiga itu development and course, yaitu pengembangan. Perjalanan gangguan buatan biasanya merupakan salah satu episode intermittent. Episode tunggal dan episode yang ditandai sebagai persisten dan tak henti-hentinya keduanya kurang umum. Onset biasanya pada awal masa dewasa, seringkali setelah rawat inap untuk kondisi medis atau gangguan jiwa. Ketika dikenakan pada orang lain, gangguan dapat dimulai setelah dirawat di rumah sakit anak individu atau tanggungan lainnya. Pada individu dengan episode berulang, pemalsuan tanda dan gejala penyakit atau induksi cedera, pola kontak menipu berturut-turut dengan tenaga medis, termasuk rawat inap, dapat menjadi kekal. Di sini juga akan dibahas mengenai risk and prognostik, yaitu risiko dan prognostiknya, lalu culture relate diagnostik, lalu functional consequences, dan juga differential diagnosis. Nah, di dalam differential diagnosis itu terdapat gangguan gejala somatik, gangguan konversi, gangguan kepribadian ambang, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman lihat di dalam makalah kelompok kami. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi setelah kita membahas semua tentang apa itu dissociative disorder dan symptom disorder itu, nah kesimpulan yang bisa kami ambil dari itu semua adalah bahwa gangguan disosiatif adalah gangguan yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan individu tentang identitas, memori, atau kesadarannya. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat film gitu yang berhubungan tentang kayak kepribadian ganda, mungkin itu bisa masuk dalam gangguan disosiatif ya. Terus juga individu yang mengalami gangguan ini dia memperoleh kesulitan dalam mengingat peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada dirinya. Makanya dalam gangguan disosiatif ini ada yang namanya amnesia disosiatif juga. Kemudian juga melupakan identitas dirinya, bahkan membentuk identitas baru. Itulah tadi yang namanya gangguan identitas disosiatif. Kemudian untuk gangguan somatoform adalah suatu kelompok gangguan yang memiliki gejala fisik. Contohnya nyeri, mual, dan pusing, di mana tidak dapat ditemukan penjelasan medis. Gejala dan keluhan somatik adalah cukup serius untuk menyebabkan penderitaan emosional yang bermakna pada pasien atau gangguan pada kemampuan pasien untuk berfungsi dalam
dalam peranan sosial ataupun pekerjaan. Nah, gangguan tersebut mempunyai jenis dan tipe-tipe yang berbeda, namun dapat ditangani dan diobati dengan terapi ataupun treatment-treatment dari orang yang profesional. Baik, sekian kesimpulan dari kelompok kami dan sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kiranya teman-teman bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang.